Gue nggak tahu dosa gue sebanyak apa sampai dapat nilai C di mata kuliah dengan 3 SKS di dalamnya. Itu benar-benar akan mencoreng transkrip nilai dan IPK gue nanti. Gue merasa ini semua nggak adil. Bayangin aja, dari 46 mahasiswa yang ngambil mata kuliah itu, gue satu-satunya orang yang dapat nilai C. Padahal gue udah ngumpulin semua tugas dan gak pernah absen. Emang sih, dosen gue yang terkenal killer meskipun masih tergolong jajaran dosen muda di kampus. Dia pelit nilai dan kalau absen disebutin satu-satu nama mahasiswanya, jadi gak bisa yang namanya nitip absen. Yang gue gak terima, kenapa cuma harus gue doang yang dapat nilai C? Udah Git, daripada ngeroweng gak jelas mending lo samperin deh tuh dosen, minta perbaikan. Saran Iim, sohib akrab gue yang punya nama lengkap Imarasti Mauren Fatina. Iya benar, kata Rara alias Zahra Rizky Aulia. Sohib lainnya ikutan mendukung. Tapi gue masih heran loh, lo sama Rara kan ngumpulin tugas bareng terus ya. Dia dapet A, cuma lo sendiri yang melenceng jauh dapet C. Tambah Joanna Haura Kamania, sahabat gue yang akrab dipanggil Joanna. Nggak tahu gue pusing, jawab gue. Gue sebenarnya udah mau nangis, tapi malu. Dia sensi kali ya sama gue, tapi kayaknya gue nggak punya salah deh sama dia. Protes gue kesel. Dia itu random gitu, nggak bisa ketebak kalau ngasih nilai. Tapi kenapa cuma lo ini loh yang masih jadi tanda tanya buat gue? Rara kelihatan ikutan pusing. Lo mending temuin dia, tanya lo pernah ada salah apa, terus minta perbaikan sekaligus minta maaf, usul Iim. Gue diam sesaat, mikir balas dendam apa yang gue bisa lakuin sama itu dosen. Sumpah, gue tiap matkul dia cuma diem. Ya sesekali sih buka Wattpad kalau ada updatean dari author favorit gue. Tapi kan seharusnya gak sefatal itu. Rara aja yang YouTubean pakai headset di kupingnya aman. Ingat gue, pikiran gue jadi tambah meluap. Sementara Rara cuma merespon dengan senyuman. Ya, gue dan Rara emang satu jurusan, di jurusan kesehatan masyarakat. Sedangkan Joanna dan Iim adalah anak sosial politik. Hei, kalian lagi ngapain? Tanya Yuda yang langsung merangkul Iim, istrinya. Ya, istri, ceritanya panjang kenapa Rasyad Artayuda dan Imma Rasti bisa menikah muda padahal kita semua baru semester 6 saat ini. Perjodohan adalah satu alasan yang membuat mereka menikah muda. Ditekuk mulu tuh muka, kata Arjuna Revano, pacar Joanna ke gue. Dia dapat nilai C di matkul yang 3 SKS, jawab Rara. Ya elah, dapat C doang mah biasa kali Git, gue aja sering, kata Calvin Martana Demitro, pacar Rara yang diangguki oleh Juna. Masalahnya, dari semua mahasiswa yang ambil kelas itu cuma gue yang dapat nilai segitu, kata gue kasih penjelasan. Altan sama Hanif gak dapet C? Tanya Yuda gak percaya. Altan Mahesa dan Fauzi Hanif Ahmad adalah teman baik Yuda yang satu jurusan sama gue. Enggak, mereka dapet B, jawab gue. Gila bener, padahal mereka sering cabut bareng gue, kata Juna yang membuat nasib gue merasa semakin miris. Emang siapa dosennya? Tanya Calvin. Pak Sadewa Bentara Arya M. Epit, jawab Rara. Lah kalau kacau itu mah, gue udah denger tuh dari Hanif sama Altan, dia orangnya gak woles sama kayak yang udah bergelar profesor, padahal masih muda, kata Juna. Mending lo tanyain deh, usul Yuda. Iya, minta perbaikan, gue aja udah biasa minta perbaikan, kata Calvin. Gue pun hanya mendengungkan napas kasar. Kalau Kara kesini bilang gue lagi ke ruang dosen, gue mau protes nasib gue yang dapet C, kata gue pada akhirnya. Semangat Git, kata mereka kompak. Gue pun memasuki ruang dosen dengan langkah takut, masalahnya dosen yang satu ini terkenal susah untuk bernegosiasi. Permisi Pak, kata gue di depan itu dosen yang lagi sibuk menulis di buku hitam miliknya.
Banyak yang bilang kalau buku hitam itu merupakan buku diarinya si dosen karena selalu dibawa kemana-mana. Ada juga yang bilang itu catatan utang. Sumber lain mengatakan kalau itu kumpulan puisi yang si bapak dosen buat. Entahlah yang valid yang mana. Karena sampai sekarang pun tidak ada yang tahu mengenai kebenarannya. Ya, jawab dia singkat. Permisi Pak, saya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Bapak semester kemarin. Emang kamu sudah resmi ganti semester? Libur saja belum, kata dia datar tapi nyelekit. Sabar. Belum Pak, jawab gue. Dia cuma natap, kayaknya nunggu gue ngomong lebih lanjut. Saya menemui Bapak untuk minta perbaikan. Emang nilai kamu berapa? Tanya dia. Masa nggak inget sih, kan dia yang ngasih nilai. Cek Pak, jawab gue dengan pelan, malu juga ngomongnya. Apa? Saya nggak dengar. Gue mau nangis aja rasanya. Cek Pak, ulang gue dengan suara yang lebih jelas. Dia memperhatikan gue dari atas sampai bawah sebelum ngomong. Nilainya emang udah masuk SIA? SIA itu Sistem Informasi Akademik Online yang di dalamnya ada info dari setiap mahasiswa mulai dari nilai, kartu hasil studi, kartu rencana studi, dan lain-lainnya. Belum sih Pak, saya baru lihat pengumuman di kelas, jawab gue. Kamu jarang masuk kuliah saya ya? Enak aja sih Bapak fitnah begini. Absen saya full Pak, 100% di setiap pertemuan, kata gue dengan penuh penekanan di setiap katanya. Sampai saat saya sakit pun saya tetap masuk. Bodoh amat kalau gue terkesan curhat, yang penting dia harus tahu kalau gue itu rajin masuk mata kuliah dia. Ya udah, nanti saya pikirin, kamu WA saya saja nanti. Tapi saya nggak punya nomor Bapak, kata gue nggak enak. Di awal perkuliahan, saya sudah memberikan nomor handphone saya ke mahasiswa, kata dia sambil menatap gue tajam. Gue cuma tersenyum gak enak karena ketahuan gak nyimpen nomor dia. Ngapain juga nyimpen nomor dosen galak kayak dia? Toh ada ketua kelas sama si pen yang bertindak sebagai penghubung. Mana handphone kamu? Tak ragu-ragu gue sodorin handphone, tapi secepat kilat dia udah narik handphone gue gitu aja. Gue sebenarnya malu karena lock screen dan wallpapernya ada foto gue sama Kara, pacar gue. Kan gak enak kalau ketahuan sama dosen begini. Tapi Pak Arya gak ngerespon berlebih. Dia nulis nomornya, setelah itu dia balikin lagi HP-nya ke gue. Ada ketentuan waktu untuk menghubungi Bapak? Tanya gue. Kalau kamu tahu yang namanya sopan santun, kamu pasti tahu waktu yang pas untuk menghubungi saya, jawab dia lagi dengan tenang tapi menusuk. Baik Pak, terima kasih, kata gue sembari buru-buru pamitan. Gue bisa stres lama-lama ngadepin dosen kayak gitu. Gak lama keluar ruang dosen, gue lihat Kara yang melambaikan tangannya. Pacar adalah mood booster terbaik saat ini menurut gue. Kata anak-anak kamu lagi sedih, kenapa? Tanya Kara begitu kami bertemu di lorong depan ruang dosen. Aku dapet C di matkul 3 SKS, kata gue sedih. Terus gimana? Lagi minta perbaikan, jawab gue. Semoga perbaikannya gak aneh-aneh ya, kata Kara sambil mengusap kepala gue lembut. Aku padahal udah janji sama mama mau pulang cepet semester ini, tapi kayaknya gak jadi karena ini, kata gue sedih. Ya, gue emang merantau dan hidup sendiri. Sebagai anak tunggal yang belum pernah lepas sama orang tua, jauh dari mereka jadi ujian tersendiri. Biasanya, kalau ada kesempatan libur, gue pasti akan menyempatkan diri buat pulang. Mama, kamu pasti ngerti kok. Kamu semangat ya. Ayo kita makan. Kamu pasti belum makan kan? Tanya Kara. Kara Tama Reinha adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dia juga semester 6 sama kayak gue. Kami kenal karena pesta ulang tahun Juna saat semester 2. Kami jadian di semester 3 dan hubungan kami sudah jalan 1,5 tahun. Kara anak yang baik dan pengertian. Dia juga perhatian dan itu yang bikin gue makin suka. Cuma satu yang kurang, kalau dia udah sibuk sama tugas dan gamenya, dia gak pernah ingat ngasih kabar. Hal itu bahkan sempat jadi salah satu penyebab kami putus semester lalu.
Kita akhirnya kembali ke kantin. Di sana masih ada Calvin sama Rara. Dan Joanna juga. Iim dan Yuda sudah menghilang entah kemana. Gimana Git si Arya? Tanya Calvin dengan kurang ajar. Hush, kamu tuh ya, gitu-gitu dia dosen. Hormatin dikit dong, kata Rara. Pak Arya nyuruh gue WA dia nanti. Ntar dia mikirin tugasnya dulu buat gue, jawab gue. Dia udah nikah belum sih? Tanya Joanna penasaran. Kenapa Jo? Lo minat? Tanya gue sambil ketawa yang membuat Juna mendelik kesal ke arah gue. Ogah gue sama orang macam kanebo kering begitu, kata Joanna. Terus peduli amat mau dia udah nikah apa belum, gak ada untungnya juga buat gue, jawab gue. Kalau udah gue cuma agak habis pikir aja sih, itu istrinya harus sabar kayak apa tahu untuk ngadepinya, kata Rara. Biasanya orang begitu malah beda perilakunya ke orang yang disayang, timpal Kara. Iya sih, biasanya gitu, timbal Juna. Udah bahas dia mulu. Kesel nih gue bawaannya, kata gue sewot dan bikin yang lain makin ngakak. Pasangan halal kemana? Tanya Kara. Ya, dari kami berdelapan, julukan itu kami tujukan buat Iim dan Yuda yang sudah menikah. Ada urusan di rumah katanya, jawab Rara. Untung ya, mereka walaupun dijodohin bisa berakhir kayak gitu, kata Joanna. Lagian zaman sekarang masih ada dijodoh-jodohin. Elah, kayak zaman purba aja. Celetuk gue terus tertawa. Kalau ternyata lo dijodohin gimana Git? Tanya Joanna yang membuat tawa gue berhenti. Gak lucu. Tapi kalau yang dijodohin sama gue mukanya kayak member EXO, gue sih gak nolak, jawab Rara spontan menonyor kepala gue. Kara, pacar lo genit tuh. Aduh, Joanna dan Kara yang hanya Kara tanggapi dengan senyuman geli. Percayalah, kalau ada voting untuk dosen ternyebelin sepanjang tahun, gue gak akan segan untuk milih Pak Arya sebagai kandidatnya. Kenapa? Karena chat gue tentang perbaikan nilai cuma dibalas dengan kalimat, saya lagi sibuk, besok temui saya lagi. Guling di apartemen menjadi korban kemarahan gue malam itu. Plus Rara sama Joanna yang gue paksa untuk ngangkat grup call via line. Kalau Iim sih gak gabung, yang namanya udah jadi istri mah urusannya banyak dan gue juga gak mau ganggu. Gue sampai nelpon mama dan bilang kalau anaknya lagi dapat ujian kehidupan, jadi gak bisa lebih cepat pulang. Mama sendiri udah ngebet banget nyuruh gue pulang gak tahu kenapa. Padahal kan gue liburan 2 bulan nanti, lumayan panjang waktunya. Gue sih melemparkan semua sumpah serapah di dalam hati sepanjang waktu untuk Pak Arya, sampai gue masuk ke ruang dosen esok paginya. Permisi Pak, dia cuma melihat gue sekilas dan sibuk dengan buku saktinya. Kamu yang kemarin kan? Bikin aja makalah tentang mata kuliah saya. Tema bebas, minimal 30 halaman. Semua harus rapih dengan format spasi dan huruf seperti skripsi. Kalau nggak tahu formatnya, tanya senior kamu yang lagi skripsi. Dan besok pagi udah ada di meja saya, kata dia tanpa jeda. Rasanya gue mau jambak rambutnya sekarang juga. Kenapa dia nggak bilang dari semalam sih? Kan gue jadi bisa nyicil. Gue masih sibuk mengumpat dalam hati sampai suara Pak Arya menginterupsi. Ada pertanyaan, tugas saya kurang jelas untuk kamu. Dia ngomong seakan gue adalah orang bodoh. Gue kesel banget sekarang. Tidak Pak, saya mengerti, jawab gue sambil berlalu pergi. Bodoh amat dibilang gak sopan juga. Kalau tahu bakal kayak gini, perbaikannya gue nyesel minta perbaikan. Tapi transkrip nilai dan IPK gue gimana nanti? Yang IPK-nya bagus aja masih susah cari kerja sama cari jodoh, apalagi yang jelek coba. Gue sempat papasan sama Rara dan Calvin saat mau pulang lagi ke apartemen. Mereka kebingungan melihat gue yang baru sampai dan udah mau balik lagi. Mau kemana Git? Balik, jawab gue singkat. Lah, baru datang kongko dulu lah, ajak Calvin. Arya nyuruh gue bikin makalah dan besok pagi harus udah dikumpulin di mejanya dengan banyak persyaratan, kata gue seenaknya nyebut nama Arya. Dosen tukang bikin susah, itu orang gak takut ntar hidupnya disusahin orang apa ya? Kata Rara heran. Gak tahu, gue gak ngerti lagi sama dia. Gue memilih McD di dekat apartemen untuk mengerjakan tugas mengesalkan yang Pak Arya kasih karena mencari wifi gratis.
Untuk anak rantau yang hanya mendapatkan uang kiriman 1 bulan sekali, menghemat adalah sebuah keharusan. Banyak restoran dan juga kafe yang menawarkan sarana wifi gratis. Tapi apa daya, uang gue hanya cukup untuk membeli spicy chicken bites dan juga coke float. Suara dering handphone gue membuat gue mengalihkan perhatian, dan di nama Kara Tamarinha dengan emoji love yang menyertai di belakangnya terlihat di layar. Halo? Halo, kamu di mana? Di McD dekat apartemen. Kenapa? Aku dengar dari Calvin sama Rara kamu dapat tugas dari Pak Arya dan besok pagi harus dikumpulin. Iya, mana banyak lagi, 30 halaman. Nyusahin aja. Aku kesana ya, aku bantu. Yes, love you Kara. Love you too. Tunggu aku sebentar lagi sampai. Kara menyusul gue 15 menit kemudian dengan kentang goreng dan juga burger di tangannya yang memegang nampan. Hal itu membuat senyum gue merekah dan sedikit melupakan kekesalan. Kamu belum makan kan? Tanya Kara yang gue jawab dengan anggukan. Ini tanggung bulan, kamu tahu sendiri aku belum dapat kiriman tanggal segini, ucap gue sedih. Makanya jangan boros kalau awal bulan, kata Kara mengingatkan yang membuat gue mencepikan bibir gue. Dia hafal dengan kebiasaan gue yang boros di awal bulan. Dimakan dulu, baru lanjutin tugasnya. Aku bawa laptop kok di tas, kata Kara yang membuat gue langsung menyambar kentang goreng dan burgernya. Tumben gak ngegame, ucap gue setengah menyindir. Pasalnya, semester lalu kami sempat bertengkar dan putus gara-gara sibuk dengan gamenya dan melupakan janjinya untuk bertemu dengan gue yang akan berangkat KKN. Padahal saat itu, gue berniat untuk memberi dia kado untuk ulang tahunnya yang tinggal menghitung hari. Semacam early birthday party gitu. Cukup sekali kamu tiba-tiba minta putus terus ngilang gitu aja hubungin susah cuma gara-gara aku main game dan lupa sama janji aku, kata Kara yang membuat gue mengulum senyum. Saat KKN, waktu itu sinyal emang cukup susah didapetin. Lagi pula itu juga biar jadi pelajaran untuk Kara yang gak hanya sekali mengabaikan gue demi game dan tugasnya. Sebelum-sebelumnya, Kara juga gak pernah ngelakuin hal yang sama. Hanya saja yang membuat gue marah dan meminta putus saat itu adalah momen yang seharusnya ada jadi terlewat begitu saja. Kara bahkan saat itu menghubungi teman satu kelompok KKN gue, satu persatu saat kami di balai desa, tempat di mana sinyal tertangkap dengan baik, hanya untuk berbicara dengan gue. Setelah diceramahi oleh banyak orang, akhirnya gue menyerah untuk menerima telepon dari Kara yang berujung kepada kembalinya hubungan kami seperti sekarang. Itu sih karena kamu aja yang lupa sama tanggal penting aku. Kamu tahu sendiri semester kemarin tugas lagi numpuk banget, makanya aku main game untuk pelampiasan penat. Aku tahu itu salah karena terlalu asik dengan dunia aku sampai lupa tanggal penting kamu. Tapi kan tetap aja. Udah, jangan bahas itu lagi. Aku gak mau hari ini kita berantem, pucuk Kara sambil mengacak rambut gue dengan lembut. Sensinya cukup sama Pak Arya aja ya, jangan aku yang kena getahnya juga, lanjut Kara sambil menyiapkan kentang goreng ke mulut gue yang sukses membuat gue bungkam. Kalau udah selesai makannya, ayo kita lanjutin tugas kamu. Setelah memastikan tugas gue telah rapi dalam bentuk hard copy, gue pun ke kampus pagi-pagi biar nilai gue bisa berubah cepat. Untungnya Kara cukup membantu gue kemarin sehingga tugas gue jadi bisa selesai tepat waktu. Saat sampai ruang dosen, masih sepi banget dan Pak Arya gak ada di tempatnya. Gue pun pergi ke Prodi untuk menanyakan keberadaan Pak Arya ke Mas Bagus, salah satu petugas akademik. Mas, Pak Arya udah datang? Tanya gue. Pak Arya bukannya hari ini gak masuk, dia ngisi kuliah di luar hari ini. What? Gue mengabsen isi kebun binatang di dalam hati meski bibir gue masih melengkungkan senyuman terpaksa ke Mas Bagus. Emang kenapa Mbak? Saya mau pulih tugas. Coba ditelepon aja Pak Aryanya, saran Mas Bagus. Gue pun akhirnya keluar dari Prodi dan menuruti perintah Mas Bagus untuk menelepon Pak Arya. Setelah 2 kali nada tunggu, panggilan gue pun diangkat. Halo? Halo?
Halo Pak, selamat pagi. Saya mahasiswa Bapak yang meminta perbaikan kemarin, yang Bapak kasih tugas untuk membuat makalah. Ya, terus Bapak bilang besok pagi untuk mengumpulkan makalahnya di meja Bapak. Terus Bapak nggak ada sekarang di ruang dosen. Saya kan bilang taruh di meja saya, bukan dikasih ke saya. Gue kesal. Kalau makalah saya hilang dan dianggap tidak mengumpulkan tugas, nantinya gimana, Pak? Makanya saya mau naruh makalahnya di depan Bapak. Itu resiko kamu, bukan resiko saya. Nyantet orang boleh nggak sih? Gue menjauhkan handphone gue dan mendenguskan napas dengan kasar sambil sedikit mengumpat. Jadi bagaimana baiknya, Pak? Tanya gue setelah menenangkan diri. Kirim aja ke email saya. Gue masih diem belum menjawab. Dia udah lebih dulu memotong. Kenapa? Kamu juga nggak tahu email saya? Tanyanya sedikit sarkas. Tahu Pak, jawab gue pada akhirnya. Setelahnya panggilan itu dimatiin gitu aja, yang membuat gue mengumpat untuk kesekian kalinya hari ini. Gue pun akhirnya membuka grup chat angkatan untuk menanyakan email Pak Arya yang emang gak pernah gue catat. Semoga gue gak berurusan sama orang macam ini lagi. Masih belum keluar urusan lo Pak sama Pak Arya? Tanya Rara sambil gue jawab dengan gila-gilaan. Setan emang itu dosen. Umpat gue yang mengundang teguran dari Hanif. Setan itu harus dikasih sesajen Git. Mending lo kasih dia sesuatu deh biar agak melunak sedikit. Biar nilai lo aman juga, usul Altan yang diangguki oleh Juna dan Yuda. Gue bawain menyan? Tanya gue yang otomatis membuat Juana menonyor kepala gue. Giliran otak Altan ada benernya, otak lo yang error. Ya lo bawain kue atau cupcake atau apa kayak gitu? Tanya Iim menambahkan. Buah juga bisa, tambah Juna. Kalau enggak kasih apa kek, parfum atau dompet buat orang kaku semacam dia. Kini Yuda yang memberi usul. Lah, parfum apa dompet? Emang gue pacarnya? Tanya gue bingung. Lo mau nilai lo aman gak sih, Git? Udah dikasih masukan juga, ucap Joanna dengan sedikit kesal. Sesampainya di apartemen, gue memutar otak untuk memberikan hadiah apa ke Pak Arya. Pasalnya, di dalam dompet gue hanya ada selembar uang Rp10.000 dan juga Rp20.000. Jangankan untuk beli kue atau cupcake, untuk besok pergi kampus aja gue pasti minta jemput salah satu teman gue atau Kara sebagai sarana pengiritan. Bodoh amat, ngapain gue ngasih dia lagian, tugas gue juga udah gue kirim. Umpat gue kesal sambil menjatuhkan diri ke ranjang dan bersiap untuk tidur. Suara getar handphone membuat gue mengalihkan perhatian dan melihat salah satu notifikasi pesan dari Pak Arya yang langsung membuat gue spontan mengumpat. Besok bawa hard copy-nya ke meja saya. Saya belum sempat mengecek email. Itu dosen bikin kesel banget sih. Umpat gue sambil melempar handphone gue ke atas kasur. Kayaknya bener kata Altan. Gue harus ngasih sesajen deh ke Pak Arya. Tapi apa? Duit gue baru dikirim besok lagi. Gue pun memutar otak mengenai hadiah yang gue kasih ke Pak Arya. Dan gue baru ingat kalau hadiah ulang tahun untuk Kara waktu itu belum sempat gue kasih. Gue segera membuka laci lemari dan melihat kotak yang berisi dompet kulit merek Hugo Boss. Dompet ini adalah dompet yang sangat Kara inginkan dan gue menabung selama beberapa bulan untuk membelinya. Hanya saja saat itu hubungan gue dengan Kara memang sedang goyah sampai gue belum sempat memberikannya. Apa gue kasih ini aja ya? Gue akhirnya membawa tugas gue dan juga hadiah yang seharusnya menjadi hadiah ulang tahun untuk Kara ke ruangan Pak Arya. Keesokan harinya dengan sedikit bantingan gue pun ngasih makalah itu di depan mukanya. Ada yang banyak saya harus urus akhir-akhir ini, jadi maaf, kata Pak Arya tanpa terlihat merasa bersalah sedikit pun. Mau lo banyak urusan kek, kayak yang di tengah jalan kek, gue gak peduli. Gak apa-apa Pak, oh iya ini buat Bapak, ucap gue sambil menyerahkan bungkusan hadiah yang sudah gue persiapkan sebelumnya. Ini apa? Tanya Pak Arya sambil menaikkan sebelah alisnya. Anggap aja itu sebuah gratifikasi dari saya, jawab gue yang membuat Pak Arya menatap tajam. Kamu nyogok saya? Tanya Pak Arya dengan nada yang sama sekali tidak terdengar enak. Bukan Pak, serius, itu hanya sebagai ucapan terima kasih. Karena Bapak sudah mengajar saya selama ini, ucap gue dengan gugup karena Pak Arya terlihat marah. Kamu saya bisa adukan ke dekan soal suap yang kamu lakukan ini.
ucap Pak Arya yang membuat gue membelalakan mata. Suap katanya. Jelas-jelas gue ngasih itu buat hadiah. Niatnya ngurangin masalah kok malah nambah sih. Pak, saya sama sekali tidak ada niat ke arah sana. Sumpah, ucap gue dengan frustasi. Ini orang emang gak bisa dibaikin banget sih. Kamu kira saya tipe orang yang bisa disogok? Altan sialan. Usulannya gak pernah ada yang benar. Ini namanya gue ngegali lubang kuburan gue sendiri. Demi Tuhan, saya gak ada niat untuk menyogok Bapak. Saya akan adukan kamu ke dekan, ucap Pak Arya dingin sambil berlalu meninggalkan ruangannya. Gue mengintip dari pintu ruangannya dan melihat Pak Arya beneran pergi ke ruang dekan. Kampret, beneran gue diaduin. Gue memilih untuk mengambil langkah 1000 menjauhi ruangan dosen itu. Mau dapet C juga bodo amat, kalau gue sampai kena sanksi, lebih ribet urusannya. Gue merasa gelisah keluar dari ruangan Pak Arya. Gue hanya bisa berharap kalau dia tidak akan membawa masalah ini terlalu jauh. Hanya teguran saja misalnya. Bukan gue harus mengulang mata kuliah dia atau lebih parahnya lagi dia drop out. Gue akhirnya memilih untuk kembali nongkrong bersama teman-teman di kantin kampus untuk menceritakan hal yang baru aja terjadi. Gimana Git? Beres? Tanya Juna. Beres bahlo, timbal gue sewot. Dia parah banget akhir-akhir ini lebih dari PMS, kata Rara memperingati Juna. Ya, emosi gue emang gak terkontrol karena dosen sialan itu. Pak Arya ngasih tugas macem-macem, tanya Iim penasaran. Gue menggeleng, tugasnya sih gak macem-macem, tapi Pak Arya yang macem-macem. Calvin menyemburkan minumannya begitu mendengar omongan gue. Lo sama Pak Arya ada affair gara-gara masalah nilai doang. Astaga, kata Calvin gak percaya. Cuci otak lo dodol, kata gue sambil melempar tisu ke muka Calvin. Omongan lo ambigu, kata Juna. Macem-macemnya bukan itu. Dia ada aja alasan yang bikin gue ngulur-ngulur ngumpulin tugas. Pokoknya ngeselin lah. Belum lagi ide kasih hadiah lo itu, gue malah dituduh mau nyuap, mau diaduin ke gerutu gue yang ngebuat teman-teman gue kaget. Serius Pak Arya sampai segitunya? Nuduh lo nyuap dia? Tanya Juna yang gue jawab anggukan. Rasanya gue pengen nangis sekarang. Terus gimana? Jadi diaduin ke dekan? Lo salah ngomong kali? Tanya Altan sedikit panik yang membuat gue mendelik. Semua gara-gara lo, umpat gue kesal. Lo ngomongnya gimana emang? Tanya Joanna. Ya gue cuma ngomong kalau itu sebagai gratifikasi. Tapi Pak Aryanya malah begitu. Gak tahu deh bakal diaduin atau enggak. Yang jelas tadi dia pergi ke arah ruang dekan. Sekarang gue cuma mau cepet pulang ke rumah dan gak mau ketemu sama dia lagi. Semoga gak apa-apa. Gue udah gak peduli sama nilai gue. Gimana? Gila, kok Pak Arya gitu banget ya? Tanya Yuda sambil menggelengkan kepalanya seakan gak percaya. Tapi Pak Arya lumayan cakep loh, kata Iim yang membuat Yuda mendelik kesal. Cakepnya dia udah minus di mata gue, jawab gue pelan. Gak lama Kara bergabung di tengah-tengah kami dengan bukunya tebal yang enak untuk dijadikan bantal. Udah lihat daftar dosen untuk semester depan? Tanya Kara yang membuat gue mengerutkan alis. Udah ada, cepet amat sih, keluh gue. Masuknya emang masih 2 bulan lagi, tapi bulan depan paling lambat ngisi KRS. Daftar matkul sama dosennya udah ada. Coba kalian lihat SIA. Selain posisi menentukan prestasi, dia juga di dunia perkuliahan juga perilaku dosen menentukan prestasi. Dan gue memakik heboh saat melihat nama Sadewa Bentara Arya ada di daftar 2 mata kuliah yang harus gue tempuh di semester depan. Gue mau cuti kuliah aja, mending nikah deh daripada harus ketemu dosen modelan begitu. Kata gue kesel dengan air mata yang menggenang. Kara di samping gue udah mengelus punggung gue lembut dan bilang kalau gue harus sabar. Kamu nikah sama siapa? Kan aku belum lulus, kata Kara. Tapi ngebayanginnya tuh, aduh, aku udah stres duluan, kata gue frustasi. Yang lain memandang gue dengan penuh simpati. Mereka tahu akhir-akhir ini gue tuh stres banget gara-gara dosen satu itu. Jangan dibayangin, tapi dijalanin aja. Oke? Kata Kara dengan senyumannya yang membuat gue merasa sedikit lebih tenang. Kayaknya lo banyak dosa deh Git sampai-sampai ketemu dia mulu, kata Joanna. Ini nih malah yang bikin panas.
Temen macam apa coba? Bodoh amat sih gue kesel sama dia. Gue sumpahin hidupnya susah dan gak laku-laku ntar, kata gue. Jangan pernah terlalu benci sama dosen. Ntar kalau dia yang jadi pembimbing skripsi lo gimana? Woi, lo jahat banget sih Juna. Teriak gue histeris. Hati-hati lo ntar balik lo ke sumpahnya, kata Calvin ngeledek. Emang gak guna ya temen lagi gelisah begini, bukannya dihibur malah diledekin coba.